Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita bersyukur pada saat ini kita masih ada sebagaimana kita saat ini. Kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita ada dalam proteksi Tuhan, sehingga kita ada sampai saat ini. Hari ini kita tetap mengadakan ibadah Bapak Ibu. Sekalipun kita ada di rumah, kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama kita. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa terus ada bersama dengan kita. Di sepanjang minggu ini Tuhan selalu ada memberkati kita. Kita tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Kita layak mengucap syukur. Sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita. Haleluya, 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 sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggi Kau Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, bukan cuma kami hanya mengangkat saja, tetapi kami memohon pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Itu yang terpenting bagi kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau Bapa. Engkau Allah di atas daripada segala Allah. Engkau Tuhan di atas daripada segala Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lindungan-Mu boleh ada pada kami. Haleluya, 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 kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu dengan roh kami Tuhan. Kami bersujud padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, 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 haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita hancurkan segala kuasa si jahat. Dalam pujian kita akan berkemenangan. Sekalipun pada saat ini di rumah ada yang sakit atau keluarga ada yang sakit, mari kita naikkan pujian untuk mengalahkan segala proteksi iblis dalam hidup kita. Sekalipun ada kita mendengarkan bahwa virus corona penyakit yang sangat menular, jangan khawatir Bapak Ibu. Persoalan apapun jikalau kita tinggikan pujian kita, maka semua kita akan menjadi menang, menjadi menang dan pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
sukacita kami Tuhan. Kami mengembalikan pujian dan hormat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memuji bersama dengan Engkau. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yuk, mari kita nyanyikan pujian kita. Ayo bangkit serukan nama Yesus. Yuk semua tepuk tangan. Yuk tangan kaki. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama yang berubah, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, darah yang berubah, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Ayo semuanya kita mari bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat diri sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya.
masih bisa sampai saat ini memberikan pujian dengan tenaga kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kilabaya sikiri lama-lama sikiri. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan hamba-Mu sebagai perantara mulut-Mu Tuhan, untuk boleh berkata-kata mengucapkan firman-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan boleh berbuah dan kami dikuatkan. Seperti firman Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah pulang sia-sia. Kau mengurapi hamba-Mu dengan urapan dari surga, sehingga boleh luar biasa segala tipu daya iblis yang akan mencuri konsentrasi hamba-Mu. Kami ikat dengan darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari semula juga Engkau sudah menciptakan kami Bapa. Dari semula juga Tuhan Engkau sudah memberikan masa depan kami penuh dengan pengharapan Tuhan. Itu kami sangat percaya. Sekalipun Tuhan banyak hal-hal yang membuat kami Tuhan tawar hati, sedih hati, bahkan marah dan kecewa, satu hal yang kami ingat, Engkau menyiapkan masa depan kami penuh dengan pengharapan. Inilah firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami Tuhan. Inilah firman-Mu Tuhan yang akan menjadi rema bagi kami. Mari kita bernyanyi. Dari semula telah Kau tetapkan. Oh haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua
hidup kita menjadi berarti karena Allah memberikan hidup itu kepada kita. Kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Apapun kondisi saat ini, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tetap berdiri teguh, kita tetap melewati semua ini karena kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Bapa, terima kasih. Kami kembali memuji memuliakan Engkau. Kami kembali menaikkan apa yang dapat kami lakukan untuk puji hormat kemuliaan nama. Dan kami kembali bersama-sama, walaupun kami berbeda tempat, tapi kami percaya kasih Allah menyapa kami semua, menyatukan kami saat ini. Pada saat kami beribadah, menaikkan pujian kami, dan sebentar kami mendengar sabda dan firman. Mari Tuhan, taburkanlah Roh-Mu. Biar kami sama-sama ada kuasa Allah yang mengalir. Kami sama-sama boleh mendengar sabda dan firman. Terima kasih Bapa, berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan semua. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom. Kembali kita bertemu dan beribadah dalam ibadah khusus, yaitu ibadah online, di mana Tuhan berkenan atas kita semua, dan mari kita nikmati bersama-sama. Saudara kasih dalam Tuhan, kondisi saat ini sampai hari ini kita melihat belum ada perubahan-perubahan yang positif, baik di negeri kita bahkan juga di seluruh dunia. Semua kondisinya masih dalam keadaan kondisi yang buruk, bahkan kemungkinan bisa lebih buruk dari saat ini. Oleh karena itu mari kita lalui ini semua dengan iman. Tentunya saudara yang kasih dalam Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman dan perbuatan itu seperti uang, saudara. Uang itu ada dua sisi. Sisi satu atau sisi yang lainnya saling bertolak belakang. Tetapi bila satu sisi itu tidak ada, uang itu tidak ada artinya, saudara. Sama dengan iman tanpa perbuatan juga tidak bernilai, atau kata dalam Alkitab dikatakan adalah mati. Mengapa perbuatan itu harus ada nyata? Dan perbuatan yang terbesar dan justru dalam kondisi seperti ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah kondisi di mana kita harus membuktikan bahwa perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan iman kita. Perbuatan yang terbesar saat ini adalah apa, saudara? Yang terbesar saat ini adalah memberi. Kenapa saya katakan memberi? Karena di saat-saat seperti ini, di saat-saat seperti ini, memberi menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena bagaimana bisa memberi, saudara, kalau kondisi seperti ini? Pemasukan berkurang, bahkan mungkin bukan berkurang, tapi tidak ada pemasukan. Kita banyak mendengar PHK, dirumahkan, kerja dipotong, pedagang tidak bisa buka, sehingga keuangan menjadi berkurang. Dan di saat-saat seperti ini, kalau dikatakan memberi lebih baik daripada menerima, akan sulit diterima. Padahal firman yang berkata, lebih baik atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita bisa lakukan ini? Ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada yang salah. Karena memberi adalah dasar daripada segala sesuatunya. Allah memberikan anaknya tunggal Yesus datang ke dunia ini, sehingga seluruh pengajaran Tuhan Yesus Kristus adalah memberi. Di sini letak dasar pengajaran Yesus. Jadi tidak ada salah dengan firman ini. Bahkan Yesus berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonjang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Lukas 3, 6 ayat 38. Diperlukan suatu iman, saudara. Bagaimana ini bisa terjadi? Dikatakan di sini, berilah dan kamu akan diberi. Bagaimana kami bisa memberi kondisi seperti ini? Kesulitan membawa pikiran kita untuk lebih kepada diri kita sendiri. Pikiran kita realistis, saudara. Kenapa? Karena lebih menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan di sini, berbeda, bertolak belakang. Apakah ini mungkin bisa terjadi, saudara? Apakah kita masih percaya dengan firman Tuhan? Justru dalam kondisi saat seperti ini, kita akan buktikan. Karena iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Di saat-saat seperti ini, mari kita buktikan bahwa apa yang firman Tuhan katakan, ya dan amin. Mari kita lihat dalam kisah yang juga dicatat, ditulis, bahkan diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Satu peristiwa di mana peristiwa yang mirip seperti kita saat ini. Kita akan buka di 1 Raja-Raja 7 ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Saya membacakan dan saya sampaikan kepada saudara ayat demi ayat. Judul perikopnya, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Perhatikan saudara, Elia saat ini ditulis berada di masa kelaparan yang sangat luar biasa. Hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Kekeringan di mana-mana. Allah menuntun Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Tetapi setelah air sungai Kerit habis, Allah mengirim kembali. Inilah penyertaan Allah. Allah tidak membiarkan Elia kehausan, kelaparan. Ada jalan Tuhan untuk membawa Elia keluar dari permasalahan. Pada saat ia di sungai Kerit, air mengalir. Lalu ada burung gagak yang membawa makanan bagi dia. Tapi pada saat air mengalir itu habis, karena panas yang berkepanjangan, tidak turun hujan, Tuhan membimbing dia ke satu tempat, di suatu daerah yang mungkin tidak terpikirkan oleh Elia. Di ayat pertama tadi kita baca. Tetapi sudah beberapa waktu sungai menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ada sesuatu yang menarik di sini, saudara. Elia diminta oleh Yesus, diminta oleh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat di luar Israel, di Sidon, untuk berjumpa dengan seorang janda. Begitu menariknya sehingga Tuhan Yesus mencatat ini. Dia menyampaikan khotbahnya kepada murid-muridnya. Ada janda di sana yang notabene bukan orang Israel. Tetapi kita lihat di sini ada sesuatu yang luar biasa yang dipertontonkan Allah kepada orang-orang Israel saat itu. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan memakai siapapun yang bisa dipakai oleh Tuhan dalam kondisi seperti ini. Karena iman diperlukan dan perbuatan juga diperlukan. Kita lihat, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Perhatikan saudara di sini. Elia meminta air minum kepada janda di sana. Lalu apa yang dilakukan oleh janda sarpat ini? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Di tahap pertama, janda tersebut mengambil air. Lalu tahap kedua ditambahkan lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Nah, di sini saudara kita lihat, disinilah tekanannya saudara. Mungkin ini juga menjadi peringatan bagi kita, karena kondisinya mungkin mirip-mirip dengan kita. Ayat 12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Bila mana hal itu terjadi dengan kita, saudara, hanya segenggam roti, dan itu harus dimakan hanya untuk 1 hari. Pada saat ia makan, dan setelah itu ia dan anaknya mati. Nah, kondisi seperti ini, kondisi yang umum, saudara, kondisi yang terjadi pada saat ini. Pada saat kita tidak punya apa-apa, boro-boro kita memberi, untuk diri kita sendiri juga sudah habis. Tapi lagi-lagi di sini firman Tuhan menunjukkan ada mujizat yang luar biasa kalau kita menurut firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saya kasih dalam Tuhan, Elia berkata, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan." Artinya silakan melakukan apa yang harus dikerjakan, membawa kayu bakar, lalu memasaknya, roti tersebut, buat seperti yang direncanakan untuk anak dan dirinya. Tetapi di sini Elia menekankan, "Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku." Artinya Elia di sini menyampaikan firman Tuhan, persis apa yang Tuhan sampaikan kepada Elia. Mintalah kepada janda tersebut makanan, dan lihatlah di sana apa yang terjadi. Janda di Sarpat ini melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Dia lakukan, saudara. Dia lakukan. Kita lihat di sini. Di ayat 15 kita lompat. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kita lihat perempuan ini atau janda ini melakukan apa yang diperintahkan Elia kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayat 13 tadi, "Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku." Saudara, ini tantangan, saudara. Pada saat kita tidak mempunyai apa-apa, masihkah kita dapat memberi kepada Tuhan? Perhatikan di sini. Bukan anak itu makan, bukan ibu itu makan lalu kasih Elia, tetapi Elia lebih dahulu meminta bagian. Perhatikan di sini. Tuhan
juga melakukan yang sama kepada kita. Tuhan menginginkan kita memberi dahulu kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Inilah yang disebut buah sulung, saudara. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik. Orang Israel diperintahkan Tuhan untuk seluruh hasil panen pertamanya serahkan kepada Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Maka tidak heran anak-anak pertama di Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Karena anak pertama, harta dari keluarga adalah anak pertama diserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan apa yang terbaik yang kita miliki. Harta kita yang terbaik yang kita miliki adalah diberikan kepada Tuhan. Kalau kita punya harta, mungkin tidak jadi masalah, saudara. Hanya masalah pelit atau tidak pelit, saudara. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya harta, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Sedangkan Tuhan tetap firman-Nya ya dan amin, tidak pernah berubah. Seperti janda di Sarepta ini. Hanya itu hartanya. Hanya itu, bukan harta lagi itu. Hanya itulah makanan terakhirnya. Tapi Tuhan tetap berkata, berikan pada Elia, hamba Tuhan itu. Di ayat 14 dilanjutkan oleh Elia. Sebab beginilah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, ini janji Tuhan. Kita hidup dalam perjanjian, kita hidup dalam iman, dan di dalam iman ada janji Allah. Janji Allah jelas dikatakan demikian. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah, saya bayangkan bila saudara yang ada satu seperti itu, apa yang saudara harus lakukan? Tepung segenggam, anak merengek. Kalau saudara baca lebih lanjut, anak ini mati, saudara. Ya, coba kita bayangkan kalau seandainya posisinya seperti itu. Dan mungkin saat ini sama. Kondisi sekarang memang tidak kekeringan, tetapi mungkin kita kering dompet kita kering tabungan kita, deposito kita habis. Sedangkan waktu tidak entah kapan berlalu. Kalau tantangan Tuhan datang, apakah kita sanggup seperti janda di Sarepta? Sehingga ini dituliskan, bahkan Tuhan Yesus juga mengulang kembali dalam Lukas, mengulang kembali cerita tentang janda di Sarepta. Jelas di sini, kalau kita punya iman, perbuatan tetap harus dilaksanakan. Dan kita percaya dalam iman, ada janji Allah. Dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Di sini jelas dikatakan, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Tepung tidak akan habis sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sampai masalah berlalu. Tuhan menyertai sampai masalah berlalu. Di ayat 16 kita lihat, di ayat 15 tadi kita baca, perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tadi saya sampaikan mengapa Tuhan Yesus katakan, ternyata orang Israel yang sudah mendengar firman Tuhan, orang Israel yang sudah tahu firman Tuhan, sudah tahu janji Tuhan, tapi pada saat-saat yang genting, saat-saat yang susah, firman Tuhan diabaikan. Yang terpenting saya dan keluarga saya selamat, orang lain sebodoh pun. Kita lihat di sini, saudara, apa yang dilakukan janda di Sarepta, yang notabene bukan orang Israel, tetapi iman. Dia percaya perkataan Elia, dia percaya karena Allah yang hidup, dia katakan, menyuruh seperti itu, saya percaya. Dan janda dan anak ini boleh diselamatkan. Tuhan
janjinya ya dan amin. Inilah saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah saatnya mari kita bertindak. Kita tidak hanya percaya dengan iman, tetapi tidak melakukan perbuatan. Di awal saya katakan, tidak ada nilainya kalau hanya iman, tapi perbuatan kita nol. Iman dan perbuatan harus sama, balance kiri dan kanan seperti uang. Satu sisi ada gambarnya, sisi lain ada gambar, maka nilainya ada harganya. Demikian iman dan perbuatan kita. Saudara kasih yang di dalam Tuhan, Yesus terus menyampaikan tentang hal memberi ini. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan, yang dikuncangkan tumpah keluar. Terus menyampaikan. Yesus tidak bicara tentang waktu dan keadaan, tapi setiap saat, seluruh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, memberi adalah yang utama bagi kita semua. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Tuhan beserta dengan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu Sabtu ada saya menyampaikan pastor visit antara Jumat Agung dan Minggu Paskah, saya sampaikan mengenai pengumpulan dana untuk keadaan yang sulit seperti ini. Mari kita berbagi, mari kita mengumpulkan apa yang ada dalam diri kita, ada yang milik kita. Tadi Janda di Sarpat sudah mengajar kepada kita bagaimana ia beriman kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam dirinya, selama itu bisa dilakukan untuk memberi, lakukan. Karena disitulah letak ujian iman kita. Dan kita melihat, kalau kita melihat mukjizat terjadi, maka inilah saatnya. Mari kami gereja mengumpulkan semua ini, dan kami akan bentuk dalam bentuk sembako, ya, yang akan kita berikan. Sudah beberapa yang masuk dalam beberapa hari yang lalu yang sudah kita sampaikan, ada yang masuk. Dan di dalam daftar itu saya lihat ada seorang janda juga yang memberi. Ya, jadi saya teringat dengan janda di Sarpat ini. Ya, janda ini memberi, mungkin bukan dari kelebihan, mungkin dari kekurangannya, tapi kita lihat di sini adalah iman dan perbuatannya. Biarlah apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan dan bisa memberkati bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah kita sama-sama yang dapat memberi, kita memberi. Yang bisa menerima, ya kita menerima. Itulah mengapa ini Tuhan sampaikan. Karena ada yang memberi, ada yang menerima. Elia diperintahkan Tuhan untuk menerima apa yang diberikan oleh janda di Sarpat. Janda di Sarpat juga menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Disitulah terjadi. Kalau iman dan perbuatan dilaksanakan, maka mujizat Allah boleh terjadi. Inilah saudara dikasih dalam Tuhan, pesan Tuhan saat ini bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini saudara tetapkan di hati dan saudara lakukan. Dan tanpa dilakukan, semua hanya menjadi sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami sudah membaca, kami sudah mendengar apa yang Kau sampaikan bagi kami. Biarlah kami boleh mengikuti apa yang Kau arahkan bagi kami, untuk kami bisa memberi. Karena diperbahagia memberi daripada menerima. Oleh karena itu Bapak, sebagaimana kami adanya saat ini, kekurangan apapun saat ini ya Bapak, biarlah kami punya hati untuk bisa memberi. Kami bisa lakukan ini ya Bapak, karena kami percaya di dalam kekurangan kami, dalam kesusahan kami, bila kami melakukan perintah-Mu, mujizat-Mu boleh terjadi. Kau akan memberkati kami, Kau akan menjaga kami, Kau akan melindungi kami sepanjang masa pandemi COVID-19 ini. Penyakit boleh dilakukan, kami diproteksi oleh malaikat-malaikat-Mu, kami dijaga, dan juga setiap makanan yang kami makan, setiap minuman yang kami minum, Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya Bapak, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau ya Bapak, karena kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut dan kami lakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kita sudah melaksanakan ibadah online. Hari ini saya akan
juga sudah menyampaikan firman bagaimana kita harus memiliki iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Mari sama-sama kita camkan ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana minggu depan kita akan melaksanakan ibadah online juga di dalam awal bulan Mei. Pada tanggal 3 Mei 2020 kita akan melaksanakan ibadah online disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan, yang telah memberikan perpuluhan, yang telah memberikan ucapan syukur, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami percaya Allah melihat segala perbuatan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, anggur dan hosti perjamuan kudus bisa diambil di sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Jadi minggu ini Bapak Ibu Saudara, apabila ingin mengambil hosti dan anggur, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil di sekretariat gereja setiap hari Selasa dan sampai dengan hari Sabtu. Dan persembahan untuk COVID tetap dijalankan. Uang yang terkumpul akan dibelikan sembako dan akan disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan, juga masyarakat lingkungan kita yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya di dalam rekening BCA 070 422 999, 9-nya 4 kali. Boleh ditampilkan? Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan untuk COVID-19, pakai kode. Nanti Bapak Ibu Saudara berikan kode. Apabila Bapak Ibu Saudara mentransferkannya di dalam BCA, boleh cantumkan COVID-19 supaya kami dapat membedakan mana untuk persembahan, mana untuk perpuluhan, dan mana untuk COVID-19. Kemudian apabila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, ingin memberikan persepuluhan dan dana pembangunan, dapat diberikan juga langsung ke sekretariat gereja sekalian untuk mengambil anggur dan hosti. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara ingin mengambil anggur dan hosti, Bapak Ibu Saudara juga boleh membawakan persembahan Bapak Ibu Saudara di sekretariat gereja. Kami akan memberikan kotak persembahan untuk Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya di sekretariat gereja. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi sekretariat gereja. Bapak Gembala dan Ibu Gembala akan mendukung di dalam doa setiap kebutuhan dari Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sungguh
beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Dari awal pertengahan hingga pada akhir ujung acara ini Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini Bapa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih boleh bernyanyi, kami masih boleh berdoa Tuhan, dan bahkan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang ada di rumah, kondisi apapun Tuhan yang ada pada jemaat kami pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bersama-sama bergandeng tangan di hadapan Tuhan. Jikalau mereka ada yang sakit Tuhan, mari Engkau kuatkan Tuhan hingga pulih Bapa. Engkau memberkati obat yang mereka pakai Tuhan, Engkau memberkati setiap tenaga medis yang mereka pakai Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian pun Tuhan yang mempunyai pergumulan, baik pergumulan pekerjaan Tuhan, dalam saat-saat kondisi sekarang Tuhan, kami dapat Tuhan banyak Tuhan kehilangan pekerjaan Bapa, banyak juga Tuhan kehilangan sukacita Tuhan. Namun suatu hal yang kami ingat daripada-Mu, kehidupan kami Tuhan penuh dengan harapan yang daripada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan setiap masalah Tuhan dalam keluarga kami, bahkan dalam negeri ini Tuhan boleh selesai Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau teguhkan kami senantiasa Tuhan, boleh teguh hati Tuhan, boleh senantiasa berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami, maka Engkau akan turun tangan bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami Tuhan yang sedang belajar Tuhan di sekolah dasar, baik Tuhan di SMP kami Tuhan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh tumbuh dan kembang Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka kelak Tuhan boleh dewasa Tuhan seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Kau memberkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Demikian pun Tuhan anak teens maupun Tuhan remaja, sebagai Tuhan anak panah yang siap akan kami pakai, kami luncurkan di tempat ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, bahkan pelayanan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mempersiapkan mereka untuk itu Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan, Kau buka tingkap-tingkap langit dalam keluarga mereka, sehingga berkat-Mu tercurah untuk menyekolahkan mereka Tuhan bagi keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam kondisi saat ini ajar kami beriman Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh penuh dengan sukacita Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk para pemuda kami Bapa. Kami percaya Tuhan, pemuda-pemuda ini adalah pemuda yang Engkau pilih Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati mereka, takut akan Engkau menjadi milik mereka Tuhan. Proteksi-Mu Tuhan boleh ada bagi mereka Tuhan. Pergaulan bebas narkoba kami tolak di dalam nama Yesus. Para pemuda di tempat ini Tuhan boleh menjadi pemuda yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-Mu yang pada saat ini, seberapa kami yang melayani di tempat ini Tuhan, turunlah kasih-Mu. Engkau semakin berikan kami sukacita, Engkau semakin berikan kami semangat untuk melayani Engkau Tuhan, sehingga kami boleh membawa jemaat kami masuk dalam hadirat Tuhan, maka Engkau akan disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami coba berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini. Mari Tuhan Engkau terus topang Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat yang daripada Tuhan boleh nyata dalam hamba-Mu di tempat ini, sebagaimana hikmat-hikmat Raja Salomo yang Kau berikan. Kami rindu hikmat Engkau curahkan kepada hamba-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga boleh menggembalakan kami Tuhan dengan setia dan penuh sukacita Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada dalam tangan penggembalaan hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Kami percaya kami merupakan suatu buah hati daripada hamba-Mu di tempat ini. Nama kami selalu Dia sebut Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan kami coba berdoa untuk hamba-Mu, bahkan bagi kami semua. Jadikan kami Tuhan menjadi jemaat yang takut akan Engkau, yang menjalankan firman-Mu Bapa, sehingga Tuhan pelayanan di tempat ini tidak sia-sia. Maka Tuhan pelayanan di tempat ini, ketika kami setia Tuhan, hamba-Mu di tempat ini boleh berlutut mengucap syukur kepada Engkau. Mari Engkau memberkati Tuhan istri dan anak-anaknya yang merupakan sukacita baginya Tuhan, sehingga Tuhan anak dan istrinya Tuhan boleh menjadi penopang di tempat ini.
menjadi ibu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang memulai, maka Engkau yang mengunjungi hingga sempurna Tuhan. Berkati kami jemaat, kami boleh menaruh hati Tuhan untuk melihat pembangunan di tempat ini yang belum selesai Tuhan. Biarlah Kau buka tingkap-tingkap lain, Kau curahkan dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, untuk boleh kami memberi Tuhan, sehingga Tuhan Engkau boleh membalaskan pemberian kami Tuhan beribu-ribu lipat kali ganda. Kami percaya Engkau tidak pernah mau berhutang kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, bangsa kami ini sedang kondisi yang sangat mengerikan Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, semua ini seizin Tuhan untuk boleh memberkati anak-anak-Mu Tuhan, boleh semakin berdekat Tuhan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan. Engkau akan memberkati dia Tuhan. Biarlah Presiden kami Tuhan boleh memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi bangsa ini Tuhan. Kau memberkati setiap aparat keamanan dan juga para menteri yang membantu Bapak Presiden kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, untuk kami masyarakat, biarlah Tuhan kami boleh takut akan pemerintah kami Tuhan, untuk boleh kami Tuhan setia menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap dokter yang ada yang bertugas dalam menangani COVID-19, yang merupakan garda terdepan Tuhan, baik para medis, perawat-perawat yang ada. Kau memberikan kekebalan tubuh Tuhan, Kau memberikan sukacita kepada mereka. Boleh mereka mengerjakan Tuhan dengan penuh sukacita, melihat Engkau Bapa yang mengasihi mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan pada persembahan kami yang kami kumpulkan saat ini Tuhan. Sekalipun kami belum bisa memberikan langsung ke kantong persembahan di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati persembahan kami ini Tuhan. Engkau tidak melihat sebesar atau sekecil apapun, tetapi Engkau melihat kerelaan hati kami untuk memberkati Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami Bapa. Berkatilah persembahan kami ini, persembahan ibadah raya kami ini, bahkan persembahan persepuluhan, bahkan pembangunan gereja Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh Tuhan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, untuk kami gunakan Tuhan juga beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memperhitungkan segala apa yang kami berikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami Bapa, sepanjang minggu ini Tuhan, hingga minggu besok lagi Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, saat ini kita sama-sama satukan hati, kita naikkan doa untuk mereka yang saat ini bersyukur berulang tahun, walaupun kondisi kurang baik, kondisi tidak baik, tapi tetap percaya dengan penuh sukacita mereka mendapat berkat dari Tuhan. Mereka adalah Edward, Keke, Pito, Josephine, Eva, Bapak Adi, dan Ibu Yang atau Gembala, yang pada bulan April dan Maret ini mereka boleh menerima anugerah Tuhan. Setahun mereka boleh memperpanjang atau diperpanjang usianya, sehingga nanti Tuhan boleh berkenan atas semua apa yang mereka sudah lakukan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa, mereka merasakan sukacita di tengah keadaan seperti ini. Biarlah mereka yang bersekolah, Tuhan berikan hikmat, melipat kepada surga ini. Hikmat Salomo boleh hadir di antara mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan juga kesehatan kekuatan terus bertambah bagi mereka. Mereka tumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan, tumbuh di dalam jasmani yang sehat, dan juga memberkati umurnya terus bertambah
bertambah di dalam kasih anugerah Allah. Dan bagi Bapak dan Ibu yang saat ini berulang tahun, bila kesehatan ada dalam diri mereka, kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan tetap senantiasa, sehingga umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan, di tengah hikmat melipat surgawi turun atas mereka semua. Kasih anugerah Allah menyertai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati dari tempat di mana kami menaikkan doa kami ini, sehingga mereka boleh menerima berkat-berkat Tuhan di hari ulang tahunnya. Terima kasih ya Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita buka hati kita hadapkan wajah kita kepada Dia yang duduk di tahta saat ini, yang menghadapkan wajahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan damai sejahtera. Bahkan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, diberikan kepada kita sinar dan kasih anugerah Allah menyertai kita. Oleh karena itu, mari angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan di dalam perbendaharaanmu, sehingga melimpah keluar memberkati di sekitarmu. Juga kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyediakan tetap kekal sampai selama-lamanya, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sepanjang kehidupan kita, yang menghasilkan buah-buah kebenaran untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.